Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, hari Selasa, yang beranggotakan saya sendiri Desi Pepita dan teman-teman saya Yolanda, Meska, Melani, Alpen, Iren, dan Sylvia, yang akan menjelaskan review praktikum kami yang dengan judul uji screening fitokimia. Dan yang pertama yaitu uji screening fitokimia itu sendiri adalah untuk mengetahui adanya senyawa metabolit sekunder pada suatu tumbuhan, yaitu golongannya diantaranya alkaloid, terpenoid, dan glikosida, yang dimana alkaloid itu sendiri salah satu golongannya memiliki fungsi untuk melindungi dirinya dari serangga lain, yang dimana nanti penambahan bahannya HCl itu digunakan sebagai untuk membuat suasananya menjadi asam dan menarik alkaloid dari garam tumbuhan. Adalah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Meska Veronica. Selanjutnya, screening fitokimia alkaloid ini pada tumbuhan berupa semipolar. Pada screening fitokimia alkaloid digunakan 3 reaksi, yaitu Dragendorf, Mayer, dan Boucardat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada Erlenmeyer, Aquades, HCl2n, gelas ukur, beker gelas, daun kecubung 250 mg, dan tabung reaksi. Pertama-tama, sampel 250 mg daun kecubung dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian ditambahkan 2 ml HCl2n dan 9 ml Aquades. Dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit, kemudian diangkat dan didiamkan sampai dingin. Kemudian filtrat disaring, kemudian diambil filtrat 1 tetes masing-masing ke dalam 3 tabung untuk nanti ditambahkan reaksi Dragendorf, Mayer, dan Boucardat. Kemudian diperoleh hasil yaitu dengan reaksi Mayer didapatkan endapan putih kecoklatan, pada reaksi Dragendorf didapatkan endapan kuning jingga, dan Boucardat endapan coklat. Sehingga dengan screening fitokimia ini kesimpulannya itu tumbuhan positif mengandung alkaloida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alpen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glikosida. Glikosida merupakan zat kompleks yang mengandung gula yang ditemukan dalam beberapa tumbuhan. Glikosida berasal dari eliminasi air antara hidroksil aromatik dari monosakarida siklik dan gugus hidroksil dan senyawa lain. Pada kehidupan sehari-hari, glikosida bermanfaat sebagai bahan dasar obat. Untuk selanjutnya itu prosedur. Yang pertama itu dijemang 3 gram serbuk simplicia atau bahan tumbuhan segar, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 30 ml campuran etanol dan air 7:3, ditambahkan asam sulfat pekat hingga diperoleh pH larutan 2. Kemudian direflux dengan menggunakan pendingin bola selama 10 menit. Kemudian didinginkan lalu disaring. Diambil 20 ml filtrat, kemudian ditambahkan 25 ml air dan 25 ml timbal 2 asetat 0,4 molaritas. Kemudian dikocok lalu didiamkan selama 5 menit. Lalu disaring, filtrat diekstraksi 3 kali masing-masing dengan 20 ml campuran kloroform dan isopropanol 3:2. Kemudian akan diperoleh 2 lapisan, kumpulkan masing-masing sari. Pada kumpulan sari pelarut organik ditambahkan natrium sulfat anhidrat, kemudian disaring, lalu filtrat diuapkan pada suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Sisa penguapan dilarutkan dengan 2 ml metanol. Hasil yang didapatkan yaitu terbentuk cincin berwarna ungu yang menandakan positif senyawa gula, dan jika terbentuk warna merah ungu menandakan positif senyawa non-gula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glikosida antarkoinon. Glikosida antarkoinon merupakan suatu senyawa yang memiliki kerangka standar bercintiga, yaitu antrasena. Struktur antrakoinon biasanya terdapat sebagai turunan antrakoinon terhidroksilasi, termetilasi, atau terkarboksilasi. Antrakoinon dapat berkaitan dengan gula sebagai aglikosida atau sebagai C-glikosida. Glikosida antrakoinon berguna sebagai salah satunya itu stimulan katartika atau sebagai obat pencahar, yaitu dengan meningkatkan tekanan otot polos pada dinding usus besar.
Aksinya akan terasa sekitar 6 jam kemudian atau lebih. Ini mekanismenya sebenarnya belum jelas, tapi diduga bahwa antrakinon dan antranol dan turunannya berpengaruh terhadap transport ion dalam sel kolon dengan menghambat kanal ion Cl-. Kemudian sampel yang digunakan dalam percobaan ini adalah lidah buaya atau aloe vera L. Kandungan kimia dalam lidah buaya yaitu mengandung sejumlah glikosida antrakinon, utamanya barbaloin atau aloe emodin C 10 glikosida antron. Selanjutnya, prosedur yang dilakukan. Yang pertama, ditimbang 5 gram bagian dalam atau lendir dari tanaman lidah buaya, kemudian dihaluskan dan ditambahkan 100 ml air dengan pemanasan. Kemudian disaring dan didinginkan. Diambil 5 ml sari, kemudian ke dalamnya ditambahkan 1 ml HCl pekat. Dipanaskan dengan mencelupkan di penangas air selama 15 menit. Kemudian didinginkan. Dikocok dengan 5 ml CCl4, dikocok dengan 3 ml larutan amonia encer. Lapisan amonia nantinya akan berwarna merah jambu yang menunjukkan adanya antraquinon. Yang kedua, sebanyak 200 mg bahan ditambahkan 2 ml larutan FeCl3 dan 8 ml air serta 5 ml HCl pekat. Dididihkan selama 5 menit dan didinginkan. Ditambahkan 5 ml benzen, dikocok, dan dibiarkan lapisan benzen memisah. Dicuci 2 kali dengan masing-masing 2 ml air sampai lapisan benzen berwarna kuning. Kemudian ditambahkan 2 ml NaOH2n dan dikocok. Lapisan benzen tidak berwarna dan lapisan air akan berwarna merah yang menunjukkan adanya antraquinon. Kemudian yang ketiga, itu ditimbang 200 mg bahan, kemudian ditambahkan 5 ml asam sulfat 2N. Dipanaskan sebentar, lalu didinginkan. Kemudian ditambahkan 10 ml benzen, dikocok dan didiamkan. Kemudian dipisahkan lapisan benzen, disaring dan filtrat akan berwarna kuning yang menunjukkan adanya antraquinon. Uji konfirmasi selanjutnya dilakukan dengan dikocok lapisan benzen dengan 1 ml sampai 2 ml NaOH2n. Didiamkan. Dan nantinya lapisan air akan berwarna merah intensif dan lapisan benzen tidak akan berwarna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iren. Selanjutnya ada senyawa triterpen atau steroid. Adalah senyawa yang mengandung minyak ceri. Triterpenoid adalah senyawa metabolit sekunder yang kerangka atau karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena. Senyawa terpenoid adalah salah satu senyawa kimia bahan alam yang banyak digunakan sebagai obat. Sedangkan steroid merupakan senyawa yang memiliki kerangka dasar triterpena asiklik yang dibiosintesis, yaitu pengubahan asam asetat melalui asam mevalonat dan skovalen. Sudah banyak peran terpenoid dari tumbuh-tumbuhan yang diketahui seperti menghambat pertumbuhan tumbuhan pesaingnya dan sebagai insektisida terhadap hewan tinggi. Dilihat dari kegunaan secara industri dan kegunaan terapeutiknya, triterpen dan steroid merupakan metabolit sekunder yang cukup penting, digunakan sebagai glikosida jantung, di mana belum ada produk sintetik yang dapat menggantikannya. Dalam bidang farmasi digunakan sebagai imunostimulan atau juga anti radang. Beberapa jenis senyawa steroid yang digunakan dalam dunia obat-obatan antara lain estrogen, progestin, glukortikoid, serta kardenoida. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur screening fitokimia golongan senyawa kimia triterpen atau steroid. Bahan yang kita gunakan yaitu rimpang jahe. Prosedurnya yaitu pertama-tama ditimbang 1 gram simplisia rimpang jahe, kemudian ditambahkan ether atau N-heksana. Kemudian kita diamkan selama 2 jam, lalu disaring, filtrat diuapkan di dalam cawan penguap. Pada sisanya ditambahkan asam asetat anhidrida, kemudian ditetesi dengan asam sulfat pekat, yang kita kenal sebagai reaksi Lieberman-Burchard. Hasil yang diperoleh yaitu timbulnya warna merah yang menandakan adanya senyawa triterpen atau steroid pada sampel rimpang jahe yang kita uji.
Baiklah, sekian dari kami, kelompok 1 hari Selasa. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penyampaian maupun materi. Sekian dari review kami mengenai judul 1, uji screening senyawa fitokimia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.